Dunia melihat Cina sebagai raksasa pembangunan, tapi di sudut Nusantara yang tenang Indonesia mulai berdiri, membelah bukit, menggali laut, menggeser peradaban. Tapi, apakah kita sedang mengejar atau sedang meniru jejak yang salah? Selamat datang di Petarung Diam yang Menggemparkan. Saatnya proyek ambisi jadi taruhan sejarah. Selamat datang kembali di videonya WAC, channel tempat kita menyusuri pembangunan dan meresapi nafas alam Indonesia. Di video kali ini kita akan menelusuri jejak dua bangsa yang sama-sama besar, Cina sang macan pembangunan global dan Indonesia sang raksasa yang baru bangun tidur. Siapa yang akan mengguncang dunia selanjutnya? Simak hanya di video ini dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe agar Anda semuanya tidak ketinggalan update terbaru dari WAC. IKN adalah proyek berani senilai lebih dari 400 triliun rupiah. Lebih dari sekedar pemindahan ibu kota, ia adalah simbol dari ambisi peradaban yang tak hanya menampung birokrasi tapi juga memproyeksikan masa depan Indonesia. Namun di sisi lain, Cina membangun bukan di negerinya sendiri, melainkan di tanah asing. Di Afrika Timur mereka membangun rel kereta api Nairobi ke Mombasa di Sri Lanka. Mereka membangun pelabuhan besar bernama Hambantota. Dan di Pakistan terbentang koridor ekonomi yang menjanjikan. Semuanya dengan satu benang merah, bendera Cina berkibar di atas proyek global. Indonesia memilih jalan yang berbeda. Kita membangun untuk negeri sendiri, dari Sabang sampai Merauke. Namun pertanyaannya, apakah kita sedang membangun karena benar-benar butuh atau karena tak ingin tertinggal dalam parade pencitraan global? Sahabat WAC, pertanyaan ini bukan menyulitkan debat, tapi untuk menggugah kesadaran. Apakah pembangunan ini lahir dari kebutuhan sejati atau hanya karena kita tak ingin dianggap diam di peta dunia? Kalau sahabat semuanya punya pandangan, punya keresahan, atau mungkin jawaban dari pertanyaan ini, silahkan bagikan di kolom komentar. Tapi mari kita tetap bijak, tetap santun, karena dari ruang dialog seperti inilah masa depan kita bisa jadi lebih terang. WOS adalah simbol kebangkitan infrastruktur modern Indonesia. Kereta cepat pertama di Asia Tenggara ini menunjukkan kemajuan teknologi dan ambisi besar bangsa. Namun di balik kecepatan yang menghubungkan Jakarta-Bandung di dalam hitungan menit, tersimpan komitmen keuangan jangka panjang. Biaya administrasi proyek belum selesai dan juga masih berjalan. Biaya besar ini dirancang untuk dibayarkan bertahap, dan meski bertujuan meningkatkan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi, beban pembiayaan mungkin turut dirasakan oleh generasi berikutnya. Di Cina lebih dari 45.000 km rel kereta cepat telah dibentang. Dibangun tanpa jeda meski tak semua menguntungkan. Beberapa jalur bahkan kosong tapi tetap dijalankan. Kita belajar dari mereka, tapi jangan sampai meniru semua termasuk kesalahannya. Di media sosial banyak yang bertanya, apakah WOS milik Indonesia atau hanya dikendalikan investor asing? Di Indonesia, bendungan bukan sekedar waduk air, ia adalah pengendali banjir sekaligus penyedia listrik bahkan penentu nasib petani. Indonesia bangun banyak bendungan, tapi Cina membangun yang terbesar di dunia, The Gross
dan mampu mengaliri jutaan rumah, tapi juga mengusir jutaan penduduk dari kampung halaman. Kita belajar teknologi dari mereka, tapi mampukah kita menjaga sisi manusianya? Di balik beton ada cerita, di balik proyek ada pengorbanan yang kadang tak masuk berita. Sahabat WAC semuanya, Pelabuhan Patimban digadang-gadang jadi pintu gerbang ekspor otomotif Indonesia. Tapi proyek pelabuhan Cina justru menyisakan cerita kelam di Sri Lanka. Pelabuhan disita karena gagal bayar. Kita ingin jadi pusat logistik Asia Tenggara, tapi haruskah mengikuti pola utang dan dominasi asing seperti itu? Berani membangun, tapi jangan lupa perhitungan jangka panjang. Bangsa besar bukan yang tercepat, tapi yang paling tahan menghadapi goncangan. IKN digadang-gadang sebagai kota hantu, tapi membangun kota tetap berarti membangun pepohonan. Cina menaklukkan alam, membangun kota di atas tanah kosong, tapi juga menyisakan jejak korban dan polusi berat. Indonesia punya kesempatan untuk membuktikan bahwa pembangunan bisa bersahabat dengan alam. Namun, bisakah kita bertahan di tengah tekanan ekonomi dan investasi asing? Banyak proyek di Indonesia dari IKN hingga tol laut didanai asing, bahkan beberapa dikerjakan oleh kontraktor luar negeri. Apakah kita sedang membangun atau sedang dibangun oleh yang lain? Cina menunjukkan satu hal, infrastruktur bisa jadi alat diplomasi, bukan cuma pembangunan. Jadi Indonesia harus cermat, jangan sampai proyek raksasa jadi tali kendali yang tak terlihat. Sahabat semuanya, Indonesia belum terlambat. Kita punya sumber daya, semangat dan juga arah. Tapi dunia tak menunggu. Proyek raksasa bukan soal ukuran, tapi soal keberanian menjaga masa depan. Jika Cina sudah membangun puluhan tahun lalu, maka sekarang giliran kita membuktikan diri. Apakah kita akan jadi bangsa yang mandiri atau hanya jadi pasar? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah Indonesia akan jadi macan baru Asia, atau kita masih tertinggal dalam bayang-bayang raksasa? Di balik beton dan baja pembangunan adalah tentang harapan, tentang negeri yang ingin berdiri di atas kakinya sendiri. Tapi arah sejarah bukan hanya ditentukan oleh proyek besar, melainkan oleh bangsa yang mau belajar, berbenah, dan berpikir jauh ke depan. Semoga video ini bukan sekedar tontonan, tapi jadi bahan renungan, bukan untuk menghakimi, tapi untuk memahami bahwa setiap langkah pembangunan harus disertai keberanian menjaga manusia dan alam. Jika dirasa konten ini memberi manfaat, silahkan tulis koreksi dan pendapat Anda di kolom komentar. WAC selalu terbuka atas segala masukan dari Anda semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan baik dari sisi narasi, visual maupun penyajian. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami untuk terus menjelajahi pembangunan Indonesia. Sampai berjumpa di video berikutnya.